adalah zakat hewan ternak, dan yang keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali dalam program live interaktif Fatwa TV dengan tema fikih jual beli dan muamalah kontemporer bersama Al-Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri hafizahullah ta'ala. Beliau adalah wakil ketua merangkap anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad, dan alhamdulillah beliau telah hadir bersama kita di studio. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah sehat, barakallahu fiik. Hayakumullah. Wahaikum. Baik, sebelum memulai acara yang pertama, yaitu nasihat pembuka dari Ustadz, terlebih dahulu kami sampaikan bahwa program ini juga ditayangkan atau disiarkan oleh beberapa radio yang bekerjasama dengan kami, di antaranya Radio Bin Bas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio MDFM Probolinggo, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Albina AM Bekasi, Radio Tuah FM Riau, Radio Madinah Caruban, Radio Dai Tengaran, dan Radio Mas FM Solo. Kami sampaikan terima kasih, jazakumullah khairan pada radio-radio yang kami sebutkan yang telah bekerja sama menyiarkan program ini di beberapa daerah. Dan selanjutnya kami persilahkan kepada Ustadz untuk memulai nasihat pembuka. Tafadhol. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'du. Pemirsa Fatwa TV dan juga penyimak radio dimanapun Anda berada, tidak terasa sesaat lagi 1 tahun genap telah kita lalui dari satu periode dari kehidupan kita. Kita telah menginjakkan kaki di bulan Dzulhijjah, yang artinya hanya hitungan berapa hari saja 1 tahun ini, 1441, akan segera berlalu, dan kita memasuki tahun baru 1442 Hijriah. Memang dalam pepatah dikatakan al-waqtu kas-sayf illam taqta'hu yaqta'ak. Waktu itu bagaikan pedang, bagaikan kilauan pedang. Kalau engkau tidak mematahkan pedang itu, maka engkaulah yang akan ditebas, alias engkau akan digilas oleh roda-roda zaman. Roda akan terus berputar dan berlalu, tidak akan pernah siap berhenti. Tidak ada kata berhenti dalam urusan waktu. Tetapi satu hal yang pasti yang harus Anda ingat selalu, bahwa umur Anda akan terus berkurang, bukan bertambah. Kesempatan Anda akan terus menyempit, bukan semakin melebar. Kenapa? Umur Anda tidak akan bertambah. Umur Anda telah Allah tetapkan, yang artinya 1 detik yang Anda lalui, apalagi 1 menit, dan kemudian 1 jam, 1 hari, 1 pekan, 1 bulan, 1 tahun yang kita lalui, itu akan terus menggerogoti umur kita, kesempatan kita. Dan setiap waktu kita, sekecil apapun, itu akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lan tazura qadam 'abdin yaumil qiyamah. Kakimu tidak akan pernah bergeser dari tempat engkau berpijak, tempat engkau berdiri di alam mahsyar di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak, sampai engkau mempertanggungjawabkan an arba', kata Nabi, tentang 4 hal. Tentang umurmu, untuk apa engkau habiskan, untuk apa engkau gunakan. Tentang masa mudamu, untuk apa engkau lalui, masa muda pun akan berlalu. Tentang hartamu, dari mana engkau dapat, kemana engkau belanjakan.
dan juga tentang kehidupanmu semuanya akan Allah pertanggungjawabkan, mintai pertanggungjawaban. Alias umur kita, siapapun kita sebagai anak muda, sebagai orang tua, pejabat atau apapun, pria ataupun wanita, kita akan mempertanggungjawabkan setiap detik dari umur kita. Karenanya, marilah kita sejenak duduk merenung, memikirkan setahun yang lalu, dengan apa kita mengisinya. Apakah kita telah mengisi hidup kita selama 1 tahun yang lalu dengan kebajikan, dengan amal soleh? Atau sebaliknya, kita mengisinya dengan perbuatan dosa dan maksiat? Atau mungkin bisa jadi kita tidak tahu mana yang lebih dominan, kebajikan atau kefasikan. Tetapi alhamdulillah, Allah tidak pernah pendendam. Allah tidak memiliki sifat pendendam. Tetapi Allah memiliki sifat tawwab, Maha Pengampun. Allah Ghafur. Allah Subhanahu wa taala mengampuni dan memaafkan hambanya. Liman tab. Tapi bagi siapa? Bagi orang yang terbuka hatinya untuk bertaubat dan menyesali. Sebelum semuanya berakhir, sebelum 1 tahun ini berlalu, marilah kita akhiri 1 tahun genap ini, satuan dari waktu kita, hidup kita, dengan istighfar, dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita masih berada di salah satu bulan yang mulia, salah satu Ashhurul Hurum, salah satu bulan haram, yaitu bulan Dzul Hijjah. Kita lipat gandakan istighfar, kita berbanyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah setahun yang lalu kita terlalu banyak bergelimang dalam dosa, maka percayalah, bila semua itu akhirnya kita tutup, lembaran hidup kita di tahun ini kita akhiri dengan istighfar, dengan taubat kepada Allah, penyesalan. Kita bakar dosa-dosa kita dengan apa? Dengan tetesan air mata penyesalan, dengan rasa pedih dan duka, serta rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala akan pembalasan dan murkanya. Maka percayalah, sebesar apapun dosa yang Anda lakukan, sebanyak apapun, akan luluh, akan luntur, akan terhapuskan dengan apa? Dengan kobaran api penyesalan yang terus membara dalam diri Anda, dengan istighfar, dengan taubat. Dan bahkan bila Allah Subhanahu wa taala betul-betul mendapatkan dalam diri Anda penyesalan, istighfar, betul-betul ada sikap jujur, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampunan, Allah taala berjanji, faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Orang-orang yang telah bergelimang dalam kemaksiatan dosa, namun mereka bertaubat kepada Allah, mengakhiri semua langkah dari perbuatan, dari dosa, dari kehidupan yang bergelimang dalam maksiat tersebut, dengan taubat, Allah akan gantikan, bukan sekedar Allah ampuni, dosa-dosa yang telah lalu itu akan Allah ganti, Allah rubah wujudnya menjadi hasanat, menjadi pahala, menjadi kebajikan. Kapan? Bila Anda betul-betul jujur, sungguh-sungguh sepenuh hati menyesali dan mengobarkan semangat untuk menatap hidup baru, menyongsong tahun baru, menyongsong kehidupan baru dengan amal soleh, dengan taubah shadiqah, taubatan nasuha, dan azimah yang kuat untuk tidak meneruskan mengulangi perbuatan dosa. Bahkan sebaliknya, azimah yang kuat untuk hidup dengan lembaran-lembaran amal soleh yang baru. Karenanya tidak ada kata terlambat bagi seorang muslim selama hayat masih dikandung badan. Walaupun Anda kini telah terkekeh-kekeh karena tua renta, walaupun kini Anda mungkin sudah terlanjur jauh melangkah, tetapi bagi Allah tidak ada kata terlalu jauh. Tidak ada kata Allah Subhanahu, bagi Allah kata terlambat. Karena Rasulullah SAW telah berjanji, innallaha yaqbalu taubata abdihi ma lam yugharghir. Allah terus membuka pintu taubat untuk Anda sebagai hambanya selama nyawa Anda belum tiba di kerongkongan, selama Anda masih
bisa menyadari, selama Anda masih menyadari bahwa Anda hidup sehat walafiat, atau selama Anda masih hidup belum dijemput oleh ajal, berarti pintu tobat masih terbuka, tidak ada kata terlambat. Bersegeralah, bergegaslah untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampunan kepada Allah. Ingat, kau Nabi Yunus. Ketika Nabi Yunus sudah mulai khawatir akan datangnya azab murka Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Yunus menjeburkan dirinya ke dalam laut, khawatir ikut tertimpa azab murka Allah Subhanahu wa taala. Namun ternyata kaumnya di detik-detik yang kritis tersebut mereka bertobat, beristighfar kepada Allah. Maka Allah terima tobat mereka, Allah ampuni, dan Allah tidak turunkan azabnya dan murkanya. Inilah sebagai pelajaran tadzkir pada kita agar kita selalu sadar untuk terus berbenah dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada kerahmatan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala. Barakallahu fiik. Ya, demikianlah nasihat pembuka dari Ustadz. Semoga para pemirsa sekalian dan para pendengar radio, kita semua bisa mengambil manfaat dari apa yang telah Ustadz sampaikan. Dan semoga Allah membalas atas nasihat Ustadz dengan pahala kebaikan di sisi Allah. Dan selanjutnya, memasuki sesi interaktif, kami persilahkan kepada para pemirsa dan para pendengar radio sekalian, apabila ingin bertanya seputar fikih muamalah dan jual beli kontemporer, fikih jual beli dan muamalah kontemporer, kami persilahkan untuk menghubungi line interaktif Fatwa TV di 0331 544 6087. Kami ulangi, 0331 544 6087. Baik, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk melalui media. Bisa kita baca. Dari Saudara Abang di Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya, anak kerja di perusahaan peternakan ayam broiler, yang mana jenis kegiatan perusahaan yaitu budidaya ayam broiler dengan sistem kerjasama dengan peternak atau kemitraan. Syarat calon mitra harus mempunyai kandang dan peralatannya, harus menyerahkan jaminan berupa uang sebesar Rp2.000 per... baik, ada telepon yang baik, masuk. kita angkat dulu. Ya. Baik, kami persilahkan. Fatwa TV. Assalamualaikum. Halo. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Bapak siapa di mana? Dengan Fahri di Bekasi, Mas. Ya, silahkan Pak Fahri. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Fahri. Ada 2 pertanyaan ini Ustaz. Baik. Boleh. Yang pertama Ustaz tentang bank syariah di Indonesia gini Ustaz. Baik. Kita ini lebih baik tuh pakai yang mana Ustaz? Yang wadiah atau yang mudorobah gitu Ustaz? Baik. Soalnya saya pernah dapat info kalau kita pakai yang wadiah kan cuma nitip doang, jadi katanya sih sama dengan kalau kita nitip di bank konven gitu Ustaz. Ya. Jadi kalau kita menikmati fasilitas, misalkan lagi ke teller gitu, lagi mau nyetor duit, misalkan nikmati fasilitas kayak minuman atau sekedar makanan kecil, permen-permen gitu, itu termasuk ini Ustaz katanya. Baik. Riba gitu. Baik. Itu ya mohon penjelasannya Ustaz. Lebih milih yang wadiah atau yang mudorobah untuk kita gitu. Baik. Terus yang kedua? Yang kedua, sebelumnya saya pernah nanya tentang hukum foto Ustaz. Kalau yang sekarang saya nanya tentang hukum videonya gitu Ustaz. Ya. Bukan untuk dakwah gitu, jadi untuk kayak misalkan untuk koleksi, iklan bisnis gitu Ustaz. Oh, untuk iklan bisnis ya. Ya, gitu aja paling Ustaz. Baik, Pak. Jazakallahu khair Ustaz. Ya, barakallahu fiik. Ya, terima kasih kepada Bapak Fakhri di Bekasi atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menampakkan taufik hidayah kepada Bapak Fakhri, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Para ulama dari berbagai lintas mazhab, terutama ulama kontemporer ya, telah menyatakan bahwa dana yang kita simpan, kita titipkan di perbankan, baik perbankan syariat ataupun konvensional, itu statusnya adalah qardun, piutang. Sehingga apapun keuntungan yang kita dapat dari piutang itu adalah riba. Kecuali bila kita betul-betul menggunakan skema investasi atau bagi hasil. Tetapi skema investasi atau bagi hasil itu konsekuensinya adalah
nasabah harus siap menanggung kerugian. Dananya akan susut bila ternyata unit usaha yang dibiayai oleh perbankan itu ternyata gagal, rugi. Nah, kalau nasabah tidak siap, dan ini mayoritas nasabah nyatanya tidak siap ya, mereka ingin dananya safety, aman, maka solusinya adalah menggunakan rekening wadiah, titipan yang tidak ada bunganya, tidak ada biaya administrasinya. Dan tentu keuntungan-keuntungan yang didapat dari titipan tersebut berupa undian atau bonus atau hadiah, termasuk tadi yang disampaikan bahwa adanya layanan permen dan yang serupa, bonus di akhir tahun, kadangkala ada parcel yang diberikan ketika hari Lebaran, itu jangan diterima karena Rasulullah SAW bersabda, kullu qardun jara naf'an fahuwa riba. Setiap piutang yang mendatangkan keuntungan itu adalah riba. Dahulu para ulama juga menyatakan bahwa kalau engkau menghutangi sejumlah uang kepada seseorang, kemudian dia memberimu hadiah berupa seikat rumput berupa pakan ternak, ya, seikat rumput untuk pakan ternakmu, jangan engkau terima, karena itu adalah riba. Ini sikap semacam ini atau pernyataan ini sudah disampaikan sejak zaman para sahabat dulu. Abu Musa al-Asy'ari yang menyatakan demikian itu. Ya, itu adalah riba, kata Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Sehingga kalau memang kita sebagai nasabah, baik dengan di konvensional ataupun di perbankan syariah, kalau memang kita betul-betul ingin wadiah, hanya sekedar piutang saja, dana kita yang penting aman, sehingga bisa kita akses kapanpun, maka hindari berbagai fasilitas yang diberikan, kecuali sebatas menggunakan layanan kartu debitnya, kemudian transfer ataupun kemudahan-kemudahan mengakses dana seperti buku tabungan dan yang serupa. Adapun undian, bonus, parcel dan lain sebagainya, hindari untuk diterima dan untuk menerima hal yang semacam itu. Dan kalaupun ternyata diberikan, salurkan, jangan dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi karena itu masih tergolong dalam riba. Wallahu ta'ala. Kemudian yang pertanyaan yang kedua ya, masalah video untuk kebutuhan promosi atau dakwah yang lainnya, maka insya Allah kalau memang itu ada maslahat, betul-betul ada maslahat yang melatar belakanginya, bukan sekedar untuk koleksi dan lain sebagainya, insya Allah tidak masalah, karena larangan menggambar itu ada alasannya, yaitu untuk menghindari potensi terjadinya kultus. Ya, mungkin hari ini tidak, tetapi esok hari bisa jadi, tahun depan mungkin saja, dan generasi selanjutnya sangat memungkinkan ya. Betapa banyak hari ini di zaman keterbukaan, di zaman teknologi dan pendidikan yang luar biasa ya, masih saja ada kultus-kultus terhadap patung, kuburan, kultus terhadap sosok, foto, video atau foto atau seseorang dan lain sebagainya. Ini masih sangat terjadi. Dan salah satu alasan kenapa foto dan gambar itu terlarang adalah foto itu seringkali hanya memperbaharui, mengupgrade duka ya, yang sudah berlalu, sudah meninggal dunia, diingat lagi, dilihat fotonya, dilihat videonya, menangis lagi, kelihatan lagi videonya, terbuka lagi di HP, menangis lagi, dilihat lagi di album, menangis lagi, di laptop, menangis lagi. Ini tentu satu sikap yang kontraproduktif. Islam tidak menginginkan hal itu. Meninggal itu adalah nasib semua orang. Semua orang pasti akan mati. Sehingga kita tidak boleh hanyut dalam masa lalu. Betapa banyak orang tua yang saat ini justru memupuk subur rasa duka dan bahkan menggali lagi duka yang sudah terpendam. Dengan apa? Ini loh foto bapakmu. Dulu waktu masih muda, dulu waktu kita masih bersama rekreasi teman-teman itu. Kemudian duka lagi. Sehingga istri, anak-anaknya, cucunya pun hanyut dalam apa? Dalam duka lagi. Ini buang-buang waktu ya, yang tidak ada manfaatnya. Yang mati tidak akan pernah kembali. Tetapi ketika kematian seseorang terus membelenggu kaki, membelenggu langkah, membelenggu hati kita untuk sehingga kita tidak produktif, kita terus hanyut dalam duka dan suasana hati yang negatif, tentu ini tidak sesuai dengan ajaran Islam yang selalu menekankan kita agar terus memandang ke depan, tidak lagi menoleh ke belakang. Wallahu ta'ala alam. Jazakumullah khairan. Ahlan wa sahlan.
Baik, melanjutkan pertanyaan Iya, yang kita tadi, Ustaz. lanjutkan. Jadi perusahaan mewajibkan calon mitra memiliki kandang dan peralatan peternakannya, kemudian harus menyerahkan uang jaminan Rp2.000 per bibit, per ekor bibit. Kemudian perusahaan mengadakan kontrak perjanjian bahwa perusahaan hanya menyediakan bibit, pakan, dan obat-obatan secara hutang per periode. Dan apabila budidaya sudah saatnya panen, maka perusahaan akan menjualkan seluruh ayamnya. Peternak tidak boleh menjual ke Sendiri. tempat lain. Ya. Dari penjualan ini maka dikurangi biaya bibit, pakan, dan obat-obatan. Dan jika ada kenaikan harga di pasar, maka akan diberi tambahan. Ya. Sistem yang seperti ini bagaimana, Ustaz? Ya, baik dari Dan bekerja di sini bagaimana hukumnya Dari siapa? saudara Abang di Sumatera Selatan? Ya, baik, terima kasih kepada saudara Abang atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menampakkan taufik kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Sistem DOC semacam ini, ya, itu sebetulnya adalah satu sistem kemitraan yang bagus. Hanya saja ada poin-poin yang perlu diluruskan, yaitu misalnya ketika terjadi kerugian. Seharusnya kerugian itu tidak dibebankan kepada pengelola saja, ya, tetapi ditanggung karena mereka ini menggunakan skema kerjasama atau musyarakah, pengelola kandang dan peralatan, kemudian kemitraan itu perusahaan menggunakan uang, ya, yang diwujudkan dalam bentuk anak ayam, obat-obatan, dan pakan. Sehingga ini memenuhi skema musyarakah. Sehingga kalau terjadi kerugian, maka kerugian finansial, kerugian pakan, kerugian obat, kerugian bibit itu ditanggung oleh perusahaan. Sedangkan kerugian peralatan dan tempat itu ditanggung oleh pengelola. Ya. Sehingga tidak boleh kemudian pengelola dibebani mengembalikan modal kepada perusahaan. Kenapa? Pengelola sudah rugi, kandangnya terpakai, tidak ada untung, ya, tenaganya juga jelas sudah hilang, kemudian tanpa menghasilkan hasil, peralatannya mungkin sebagian sudah rusak, karena memang peralatan itu sekali pakai atau memang periodenya sudah habis misalnya. Maka tentu ini adalah bentuk kerugian tersendiri. Sehingga terjadi kerugian harusnya ada kesepakatan. Kerugian dalam bentuk pakan, bibit, dan obat ditanggung oleh perusahaan. Kerugian dalam bentuk tempat, tenaga, dan peralatan ditanggung oleh pengelola. Yang kedua, bahwa uang deposit tersebut, uang jaminan yang 2.000 per ekor tadi, itu seharusnya tidak boleh digunakan, ya. Tidak boleh digunakan, itu namanya juga uang jaminan, bukan piutang. Seharusnya itu betul-betul jaminan itu tidak diakses, sehingga disimpan di rekening, yang kemudian rekening itu dibekukan, hanya bisa dicairkan bila terjadi wan prestasi, kesalahan dari siapa? Dari pengelola. Adapun ketika dana tersebut ternyata diakses oleh perusahaan, digunakan, diputar oleh mereka, maka ini sudah menjadi sebuah keuntungan tersendiri dari perusahaan yang menyebabkan pengelola menanggung kerugian. Karena dana dia diputar, dimanfaatkan tanpa ada keuntungan yang didapat oleh siapa? Oleh pengelola, padahal akadnya itu adalah jaminan. Ya, sehingga kalau ternyata dana itu diakses, digunakan, maka itu bukan jaminan, tetapi investasi tersendiri, atau itu sebagai sebuah piutang, ya. Sehingga itu sebagai sebuah piutang, dan kalau itu sebagai sebuah piutang, maka muncul masalah baru di sini. Rasulullah SAW melarang kita menggabungkan antara akad komersial dengan akad sosial, yaitu utang piutang. Nah, Rasulullah SAW bain wa salaf. Nabi melarang kita menggabungkan antara jual beli dengan akad utang piutang. Menurut penjelasan Al-Imam Ibnu Taimiyah bahwa larangan menggabungkan antara jual beli ini bukan hanya berlaku pada jual beli saja, tapi semua jenis akad komersial tidak boleh digabungkan dengan akad utang piutang, karena ini menjadi celah terjadinya praktek riba. Ya, praktek riba. Karena pengelola mengutangi, sejatinya mengutangi. Ketika jaminan itu dikelola dan diputar oleh perusahaan, berarti statusnya itu berubah, bukan lagi menjadi jaminan, tetapi menjadi piutang.
Dan dari piutang tersebut kemudian pengelola mendapatkan kesempatan untuk apa? Mendapat keuntungan dengan apa? Mengelola sebagian modal dari perusahaan, yaitu berupa pakan, berupa anak ayam, dan obat-obatan. Sehingga ini bagaikan timur dan barat ya, tarik dan ulur. Tidak sepenuhnya komersial, tidak sepenuhnya sosial, sehingga ini menjadi celah terjadinya praktek riba. Karena sejatinya perusahaan tidak mau menyerahkan pakan, modal, dan obat-obatnya kecuali bila pengelola menyerahkan sejumlah uang yang dia manfaatkan, dia putar. Ini adalah bentuk dari akal-akalan riba. Karena itu kalau memang betul-betul jujur itu sebagai jaminan, khawatir kalau pengelola tidak sungguh-sungguh dalam mengelola usahanya, dalam merawat ayam yang dipercayakan kepadanya, maka seharusnya dana itu dibekukan ya. Di rekening atau di perbankan sudah ada rekening rencana, namanya rekening rencana ya, tabungan rencana, yang itu hanya bisa diakses bila terjadi persyaratan yang telah disepakati oleh penabung ya. Sehingga harusnya seperti itu betul-betul sebagai jaminan, bukan jaminan namun ternyata dananya diakses, dimanfaatkan. Ini tentu tidak benar. Karenanya kalau ini bisa direvisi maka tidak masalah Anda bekerja sama dengan cara seperti itu. Tetapi ketika itu tidak bisa direvisi karena memang harus seperti itu, maka hindari kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang semacam itu. Dan kalau Anda sebagai karyawan, maka karyawan tidak ada urusan dengan kerjasama ini. Itu adalah kerjasama ini tanggung jawab dari perusahaan dengan pengelola atau pengelola dengan perusahaan. Karena urusan Anda adalah akad yang mengikat antara diri Anda dengan pihak yang memberikan Anda pekerjaan. Baik itu pengelola yang merekrut Anda sebagai karyawan yang di kandangnya, atau perusahaan ya. Itu adalah tanggung jawab selama Anda tidak terlibat langsung dalam misalnya proses penandatanganan dan negosiasi akad ini. Misalnya Anda cuma sebagai drivernya, Anda sebagai misalnya perawat kandang atau pemberi pakan dan tenaga, maka insya Allah itu tidak masalah. Tanggung jawab itu ada pada perusahaan, pemilik perusahaan, dan ada pada pengelola yang memang mereka terikat dengan satu perjanjian yang kurang sesuai dengan aturan-aturan syariat. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakumullah khairan. Ahlan wa sahlan. Baik, sudah ada panggilan yang menunggu. Baik, kita angkat. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Ibu siapa di mana? Umu Fakri, Riau. Ya, silakan Ummu Fakri. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini ya Ustadz. Ya, Ana memang harus menabung di sebuah bank syariah. baik. Memang butuh Ustadz, karena untuk Ya. transfer sekolah anak. Baik. Qadarullah, beberapa bulan yang lalu Ana ditelepon sama orang banknya untuk mempromosikan semua, disangkanya Ana tertarik dengan sebuah asuransi. Baik. Sebenarnya Ana sedikit pun tidak tertarik, tapi Ana tidak mungkin bilang Ana tidak tertarik ya Ustadz ya. Dia menjelaskan semua prosesnya. Lalu bagaimana tanggapan Ana? Dia bilang seperti itu Ustadz. Ana bilang bahwa sebenarnya Ana udah asuransi Mbak, kata Ana kan, tapi asuransi menurut Ana, karena Ustadz Ana juga bilang begitu, kata Ana. Asuransi Ibu seperti apa? Ya asuransi aja sama yang di atas loh Mbak, gitu hanya Ana bilang. Tapi kayaknya dia tidak terima, dia ketawa Ustadz. Yeah. Memangnya Ibu tidak percaya sama asuransi kami? Berdasarkan ceramah-ceramah yang Ana ikuti, katanya asuransi itu dalam Islam tidak ada yang syariah Mbak, kata Ana kan. Lalu dia memang juga tidak terima Ustadz. Kami punya badan hukum loh, Bu, katanya kami DPS ya, katanya. Dewan Syariah. Ya, saya tahu Mbak, kalau Mbak tetap bersikeras untuk mempromosikan sama saya akan bertanya sama Ustadz saya dulu, kata Ana kan Ustadz. Jadi Mbak lebih percaya sama Ustadz Mbak daripada MUI. Bukan begitu, sama sekali bukan begitu, kata Ana. Insya Allah Ustadz yang akan Ana tanya memang beliau memang berkompeten di bidangnya, dan insya Allah apapun yang beliau beliau takut sama Allah dan Rasulnya. Kalau begitu saya telepon Mbak lagi, saya juga penasaran sama yang dikatakan Ustadz Mbak.
Baik, kata anak. Sebenarnya anak memang nggak mau ladanin, Ustaz. Tapi gimana lagi, handphonenya udah tersambung. Baik. Anak pun menolak pun tidak bisa. Jadi pertanyaan anak, apakah memang ada asuransi yang syariah, Ustaz? Itu aja, Iya. Ustaz. Jazakallahu khairan. Baik. Ya, ini satu pertanyaan yang lucu ya, Ummu Fakhri. Masya Allah, barakallahu fiik, jazakumullah khairan. Lucu kenapa? Karena Ummu Fakhri ini sedang diajak untuk suatu ikatan komersial. Ya, asuransi yang mereka tawarkan itu adalah asuransi komersial karena mereka mencari keuntungan, mencari nasabah. Tetapi Ummu Fakhri merasa sungkan untuk menolak. Ini satu peta yang yang tidak sehat ya. Mereka tanpa sungkan menawarkan dan mereka dengan berapi-api ingin merekrut Ummu Fakhri. Sedangkan Ummu Fakhri merasa sungkan tidak. Nah, padahal ini adalah komersial murni. Mereka mencari nasabah akan mendapatkan komisi, berhasil merekrut nasabah, dan juga kemudian perusahaan mereka bisa mendapatkan untuk mengelola dana nasabah untuk sesuai dengan kepentingan mereka sehingga mereka mendapatkan keuntungan. Sehingga saya heran kalau Ummu Fakhri mengatakan saya sungkan dan tidak enak hati. Ya katakan saja saya tidak tertarik. Harus tegas karena ini adalah komersial ya, jual beli. Ini adalah jual beli jasa mereka bilang. Ya kita katakan saya tidak mau. Dan kalau dikatakan apa ibu tidak percaya dengan ulama-ulama kami, ibu tadi sudah menjawab satu jawaban yang luar biasa. Saya sudah punya asuransi yang di atas sana, yaitu asuransi dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dipaksakan, apa ibu tidak percaya dengan asuransi kami, ulama-ulama kami? Harusnya dibalik. Apa Mbak juga tidak percaya dengan asuransi saya ada di langit sana? Harusnya kita balik seperti itu. Saya lebih percaya dengan yang di langit, yaitu dengan tawakal, percaya diri, berdoa kepada Allah, mohon pelindungan dari musibah, pelindungan dari kesusahan. Allahumma inna a'udzubika minal kufri wal faqri wa a'udzubika min adzabil qabri la ilaha illa anta. Salah satu akad asuransi kita dengan yang di langit ya. Allahumma inna a'udzubika minal kufri, Allah aku pelindung kepadamu dari kekufuran. Wal faqri, dari kefakiran. Dan aku pelindung kepadamu dari adzabil qabr, siksa kubur. La ilaha illa anta, tiada ilah tempat saya mengadu, tempat saya mohon perlindungan selain Engkau ya Allah. Sehingga harusnya Ummu Fakhri dibalik saja. Saya sudah punya asuransi yang lebih dibanding Mbak tawarkan. Kalau dia katakan, apa Mbak tidak percaya? Apa Ibu tidak percaya? Balik. Apa Mbak tidak percaya dengan asuransi yang sudah saya miliki? Sehingga ditawari dengan asuransi lagi. Sederhana sebetulnya. Ini suatu komunikasi yang unik Mas. Tapi ya. kadang-kadang sales marketing ini mengatur bahasa sehingga pihak calon nasabah ini segan untuk menolak. Memang itu yang mereka mau. Sehingga ada satu teori marketing ya, mereka mengatakan seorang marketing itu harus bermental harimau. Oh gitu. Buas, tidak boleh menyerah dengan apapun alasan dari calon mangsanya, harus diserang terus sampai dia merasa sungkan akhirnya untuk menolak ya. Nah, Ummu Fakhri termasuk calon korban ya, merasa sungkan untuk menolak. Harusnya Ummu Fakhri yang lebih bisa menyerang, mengatakan Mbak jangan tolong beradab, saya sudah menyebutkan asuransi yang paling aman. Kok masih dibilang saya yang tidak percaya? Harusnya Mbak yang tidak percaya dengan asuransi saya, harusnya yang di langit ya. Saya sudah katakan Ummu Fakhri, bagus Ibu, tolak saja karena komersial, semua itu bersifat komersial. Tidak ada di Indonesia yang namanya sosial, apalagi asuransi yang ditawarkan itu betul-betul asuransi dari perusahaan komersial, bukan dari lembaga sosial ya. Bukan dari lembaga sosial, sehingga sudah bisa dipastikan asuransi yang ditawarkan semuanya profit oriented, mencari keuntungan. Sehingga asuransi yang komersial setelah difatwakan oleh para ulama internasional, lembaga-lembaga fikih internasional, semua asuransi yang bersifat komersial itu adalah riba dan gharar, mengandung unsur riba dan gambling, alias kita diiming-imingi mendapatkan jaminan, backup pendanaan kalau terjadi kasus, tapi berapa nilainya tidak pasti, kapan juga tidak jelas. Karena itu jangan sungkan, sampaikan bahwa saya tidak menerima, titik ya. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan. Ya, pertanyaan berikutnya dari Fulan di Malaysia, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, apa hukumnya membeli voucher untuk Google Play atau Steam Wallet melalui e-commerce, di mana di situ kita membeli voucher senilai sekian rupiah
Namun e-commerce ini bekerja sama dengan pihak-pihak pembayaran lain dan dari baik, ada panggilan yang menunggu. Ya. Kami persilahkan Fatwa TV. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau tanya ini. Ya, dengan Bapak siapa di mana, Pak? Mau tanya ini bagaimana perhitungannya ini zakat perdagangan. Baik, Pak. Dengan Bapak siapa ya? Baik. Zakat perdagangan. Baik, ya. Terima kasih kepada Bapak yang telah menghubungi tadi. Secara global, zakat perdagangan itu mengikuti zakat emas dan perak. Sehingga berapapun perdagangan yang kita miliki, aset yang kita perdagangkan, aset yang kita putar, barang dagangan, bukan toko, bukan alat produksi, bukan alat transportasi yang itu sekedar untuk alat memperlancar perdagangan kita ya. Tetapi betul-betul bahan yang kita putar, yang kita jual belikan, kita beli dijual seperti itu. Yang masih ada digabung, dikonversi dalam bentuk nilai ya, divaluasi berapa nilainya, kemudian ditambah dengan uang tunai yang kita miliki baik di rekening ataupun ada di berangkas kita, digabungkan menjadi satu, dikalikan 2,5%. Ya, maka hasilnya itulah zakat yang harus kita keluarkan. Ketika sudah jatuh haul 1 tahun, jatuh temponya, aset yang kita miliki kita harus melakukan pembukuan terlebih dahulu. Jadi barang-barang yang masih ada di toko kita nilai berapa nilainya. Kemudian ditambah dengan uang dan emas yang kita miliki, dikonversi lagi dalam bentuk nilainya. Dari hasil valuasi tersebut, kemudian dikali 2,5%, maka hasil pengalihan inilah zakat yang harus kita keluarkan. Wallahu ta'ala alam. Jazakumullah. Barakallahu fiik. Baik, pertanyaan dari Fulan di Malaysia tadi, Ustaz. Ya. Untuk membeli voucher Google Play tersebut melalui pihak penyedia layanan pembayaran, nah ini ada markup selisih yang harga. berbeda-beda. Ya. Ada pihak misalnya dari merchant A ini Harganya ya sekian berbeda dengan 10.000, yang beda dengan yang lain ya. Baik. Dari saudara Fulan ya di Malaysia. tidak menyebutkan namanya. Baik. Ya. Ya barakallahu fiik wa jazakumullah khairan athabakumullah. Membeli voucher Google Play atau yang serupa untuk kemudian bisa digunakan bertransaksi di aplikasi mereka ya di Google Play dan yang serupa, maka ini tidak masalah karena sejatinya walaupun ada selisih harga, voucher 10.000 kita beli dengan 12.000, di merchant lain nilainya 13.000, itu tidak masalah. Karena apa? Karena selisih harga itu adalah jasa transfer. Jasa transfer kepada apa? Ke rekening miliknya Google Play atau yang serupa. Karena tentu ini adalah sebuah jasa ya. Sehingga selisih harga itu bukan selisih harga konversi rupiah ke rupiah, tidak. Tetapi selisih harga itu adalah jasa transfer. Ketika kita ke minimarket misalnya berbeda dengan aplikasi ya, itu selisih adalah keuntungan dari merchantnya. Ya, sehingga itu uang jasa dan insya Allah tidak masalah. Wallahu ta'ala alam. Baik, jazakumullah khairan. Sudah ada penelpon yang menunggu. Baik, kita angkat. Ya. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Ibu siapa di mana? Dari Bu Titin, Bekasi, Mas. Ya, silakan Ibu. Saya mau menanyakan gini, Iya, silakan Ibu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Waktu tahun 2011, Baik. saya punya yang nanam saham bagi hasil gitu ya Pak Ustadz. Baik. Ya. Setelah uang yang saya tanam itu adalah sebagian 50% saya pinjam koperasi karena saya pegawai. Ya. Dan 50%-nya saya uang tabungan. Ya. Berjalan waktu saya pensiun kan saya baru ngerti belajar agama tentang riba Pak Ustadz. 2014 saya mau menarik uang itu. Setiap bulan saya dapat 3% dari uang saya itu. Kemudian karena saya mulai ngerti saya tarik. Mereka yang mengelola jawabannya gini Pak Ustadz, ini ibu kebagian hanya sedikit. Sebetulnya setiap bulan itu
setelah operasional dilakukan itu keuntungan masih sekitar 20%, makanya ibu cuma dapat 3% tuh nggak seberapa gitu Pak Ustadz. Tapi 2018 mandek, nggak bangkrut gitu Pak Ustadz. Yang akan saya tanyakan itu uang saya yang selama ini saya terima hukumnya bagaimana, kemudian artinya bagi hasil yang setiap bulan saya 3% itu dari 2011 itu, hukum kepada saya yang saya waktu itu belum ngerti itu hukumnya bagaimana, dan uang saya yang sekarang masih sama dia itu, seandainya nanti dia bisa bayar, seandainya Pak Ustadz, karena namanya bangkrut, itu hukumnya bagaimana juga Pak Ustadz, mohon pencerahannya. Baik. Syukron Pak Ustadz, jazakillah khair. Baik, barakallahu fiik. Ya, terima kasih kepada Ibu Titin di Bekasi atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menampakkan taufik hidayah kepada Ibu, keluarga, dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Skema bagi hasil atau investasi permodalan, ya, baik dengan bagi hasil ataupun musyarakah serikat dagang, itu pembagian hasilnya, keuntungannya bukan dari persentase modal, tetapi persentase keuntungan bersih, keuntungan neto, ya. Nah, tadi digambarkan bahwa pembagian keuntungannya adalah 3% dari modal. Tentu ini tidak benar secara aturan syariat. Kemudian kedua, kalau namanya investasi harus ada transparansi posisi keuangan dari perusahaan atau unit usaha yang dijalankan. Bagaimana, berapa modal yang diputar, kemudian persentase modal kita yang kita setorkan itu berapa persen, sehingga ketika terjadi keuntungan kita mendapatkan berapa persen dari keuntungan, bukan sekali lagi bukan dari modal. Kemudian ketika terjadi kerugian, maka kita hanya bertanggung jawab menanggung kerugian sejumlah persentase, ya, yang sejumlah komposisi modal yang kita setorkan. Nah, itu yang harus kita lakukan, dan kita sebagai investor dalam hal ini sebagai pemilik saham, sehingga kita punya kewenangan untuk dan punya akses untuk bisa mengoreksi, mengawasi, dan juga bahkan menentukan apakah usaha ini layak dilanjutkan atau bahkan segera diakhiri karena memang sudah tidak sehat. Karenanya skema bagi hasil atau kerjasama ini memang dari awal sudah tidak sehat, ya, tidak sesuai dengan syariat. Dalam hal semacam ini karena dulu tidak tahu, ya, maka yang berlalu biarlah berlalu. Tetapi sejak Ibu sudah mengatakan bahwa ini sudah tidak syar'i, tidak sesuai dengan konsep syariah, maka sejak itulah kita segera mengakhiri, kita berhenti. Dana yang kita terima sejak kita tahu itu kita salurkan kepada kaum fuqara masakin. Kalau memang yang dana kita terima itu sudah melebihi modal yang pernah kita setorkan. Misalnya modal yang kita setorkan 20 juta. Dari total pembagian sejak 2013 kita sudah mendapatkan 20 juta. Berarti kita anggap kita sudah kembali modal. Sisanya yang kita terima, keuntungan yang kita terima, dan kemudian mungkin nanti tadi seperti Ibu Titin katakan, kalau dikembalikan lagi sisa modal yang ada, itu salurkan kepada fuqara masakin, pada kaum fakir miskin, sebagai bentuk berlepas diri dari harta yang tidak halal. Karena memang konsep kerjasamanya atau klausul kerjasamanya tidak sesuai dengan ketetapan syariat. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, jazakumullah khairan. Ahlan. Pertanyaan dari Ibu Christina di Jawa Barat, Ustaz. Ya. Simpel sekali, bagaimana caranya bisa melunasi hutang? Baik. Ya, terima kasih kepada Ibu Christina di Jawa Barat, ya. Semoga Allah SWT menampakkan taufik hidayah kepada Ibu, keluarga, dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Cara membayar hutang itu sebetulnya sederhana, yaitu kita keluarkan dari uang kita, kita bayarkan kepada yang mengutangi sejumlah yang pernah kita ambil. Itu sederhana. Namun tentu yang ditanyakan oleh Ibu Christina bukan itu, karena saya yakin Ibu sudah tahu. Masalahnya adalah bagaimana cara mendapatkan uang agar bisa segera melunasi hutang. Ya. Ada banyak hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama, koreksi dulu pola pembelanjaan kita, pola belanja kita. Apakah kita sudah sesuai antara penghasilan dengan pengeluaran? Jangan sampai kita besar pasak daripada tiang. Yang kedua, kalau memang sudah kita kondisikan pola dan gaya hidup kita,
cara kerja kita. Apakah kita sudah bekerja dengan baik sehingga mendapatkan hasil yang maksimal? Kemudian ketiga, kalau itu semua sudah kita lakukan, kreativitas, inovasi, apakah kita sudah lakukan? Bisa jadi ada cara kerja yang lebih baik, yang lebih kreatif dan inovatif sehingga bisa mengirit kos pembiayaan dan memaksimalkan pendapatan. Kemudian juga kalau memang itu semua sudah dilakukan, barangkali kita punya aset yang tidak urgen untuk kita pertahankan. Bukan rumah yang kita huni, bukan kendaraan yang kita gunakan untuk operasional kerja, tetapi itu sekedar untuk kenang-kenangan atau aset yang memang nganggur, kurang produktif. Ya akan lebih bijak kalau memang itu kita lepas, kita jual untuk kemudian kita bisa terbebas dari hutang, daripada kita terbebani hutang, memiliki aset tapi tidak manfaat, hutang terus membebani pikiran kita. Ya ini yang harus kita lakukan. Dan salah satu yang bisa kita lakukan adalah minta restrukturisasi hutang kepada kreditur. Bisa jadi minta ditangguhkan, diberi tangguh, atau cicilannya yang diperkecil dalam tenggat waktu yang lebih panjang sehingga kita lebih bisa ringan untuk melakukan cicilan dan pelunasan secara bertahap. Dan terakhir, mintalah kepada Allah SWT, berdoa. Salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi SAW agar kita segera terbebas dari hutang adalah dengan membaca doa yang diajarkan Nabi. Mungkin diingatkan Mas Isfa. Allahumma inni a'udzubika minal maghrami. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wal 'ajzi wal kasal wal jubni wad dhalali dan qahri rijal. Itu salah satu doa. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wal 'ajzi wal kasali wal bughli wal jubni wa ghalabati dan qahri rijal. Nabi SAW juga mengajarkan kita untuk berdoa, Allahumma akfini bihalalika an haramika wa aghnini fadlika amman siwak. Allahumma akfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Doa ini sudah banyak diajarkan, banyak di web, juga di internet banyak kita. Kalau kita searching doa agar bisa segera melunasi hutang, insya Allah bisa kita temukan doa tersebut. Wallahu ta'ala alam. Jazakumullah khairan. Ahlan wa sahlan. Sudah ada penelpon yang menunggu? Kita angkat. Ya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Ya, dengan ibu siapa di mana? Dari Umu Yodi di Pekanbaru. Ya, silahkan. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Melanjutkan pertanyaan dari member di Rosa Islamiyah. Ya. Begini Ustaz. Waktu korban kemarin itu korban anak itu dapatnya kambing betina. Baik. Setelah disembelih dan dibuka itu ternyata dalam keadaan hamil Ustaz. Baik. Gimana itu Ustaz? Apakah sah korbannya? Baik. Gitu? Iya. Udah. Baik. Udah. Ya, terima kasih kepada Ummu Yodi di Pekanbaru atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menampakkan taufik dari kepada Ummu Yodi, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Berkorban memang kalau kita berbicara tentang utama, yang lebih utama adalah dengan yang jantan. Tetapi itu bukan larangan. Ya, sekali lagi bukan larangan untuk berkorban dengan betina. Boleh berkorban dengan hewan betina. Dan kalau ternyata hewan yang dikorbankan betina itu ketika disembelih ternyata di dalam perutnya ada janin, ada anak ya, maka boleh dimakan. Jangan dibuang. Karena Rasulullah SAW telah bersabda, zakatul janini zakatu ummih. Sembelihan janin yang ada dalam perut induk itu adalah sembelihan induknya, alias sembelihan induknya itu sudah mewakili penyembelihan janin, sehingga ketika induknya disembelih mati, otomatis janinnya ikut mati, dan itu sudah terwakili. Karena apa? Karena hidupnya janin itu masih menyatu dengan hidupnya induknya. Wallahu ta'ala. Baik. Ya, seperti ada panggilan yang masuk, atau kita bacakan dulu. Ya. Baik. Pertanyaan dari Muhammad Fauzan di Jawa Barat. Bagaimana hukumnya menabung di sebuah lembaga, tetapi nilai uang dikonversikan dengan harga emas? Ya. Jadi nilai tabungan mengikuti harga emas. Jika harga emas naik, maka nilai tabungan bertambah. Dan sebaliknya jika emas turun, maka nilai tabungan juga menurun. Apakah hal ini diperbolehkan? Dari saudara? Muhammad Fauzan. Ya, terima kasih kepada saudara Muhammad Fauzan di Jawa Barat ya. Atas kebersamaannya, semoga Allah SWT menambahkan taufik hidayah kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Tabungan
kalau itu dikonversikan, dikaitkan ya dengan nilai emas, sehingga otomatis ketika nilai emas naik maka tabungan kita akan menyusut, ketika nilai emas turun maka tabungan kita akan turun, atau sebaliknya ketika nilai emas naik tabungan kita ikut naik. Ini satu praktek yang tidak sesuai dengan syariat. Kenapa? Karena tabungan itu statusnya dia sebagai titipan, wadiah, atau sebagai piutang. Ketika dananya itu tidak diputar, betul-betul disimpan agar aman saja, maka itu statusnya adalah wadiah. Dan wadiah tentu tidak berubah, tidak fluktuasi, tidak mengalami fluktuasi, ya, tidak ada naik dan turun. Kita nitip 100 ya akan tetap 100. Kalau itu dengan tabungan itu dengan konsep qard, dengan piutang, maka piutang kita juga harus baku, tidak boleh naik dan turun. Kita mau utangi 10 juta ya 10 juta. Adapun urusan inflasi, ada penyusutan nilai uang ketika berbanding dengan barang, maka itu tidak ada dalam konsep piutang dalam Islam. Utang 10 juta ya tetap 10 juta walaupun harga emas sekarang sudah naik. Yang semula harga emas 800.000 sekarang menjadi 1 juta. Ya tetap utang kita atau piutang kita, tabungan kita tetap 10 juta, tidak berubah dan tidak berkurang. Atau sebaliknya, ketika nilai emas jatuh misalnya dari 800 menjadi 500, maka uang kita tetap 10 juta, tidak berkurang dan tidak bertambah. Ketika ada konversi nilai, maka ini sejatinya adalah satu praktek yang terlarang. Karena ini menimbulkan gharar, ketidakpastian. Berapa sih tabungan kita? Yang kedua, itu ketika ada konversi nilai berarti ada jual beli emas yang tidak tunai. Padahal dalam prinsip perdagangan Islam, jual beli emas itu, apalagi jual belinya dengan mata uang, itu harus dilakukan secara tunai. Ini emasnya dan ini uangnya. Tidak boleh ada yang tertunda sedikit pun atau terutang sedikit pun. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakumullah. Baik, sudah ada panggilan yang menunggu. Baik, kita angkat. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Ibu siapa di mana? Ustaz, Afwan. Ya, Dengan Ibu siapa di mana sebelumnya? Dengan Ibu Wina di Jakarta. Baik, silakan Ibu. Ya, Afwan Ustaz. Ya. Mau tanya, kalau misalnya ada rumah dari keluarga, Baik. dari ayah saya sudah tidak ada. Nah, terus itu sebetulnya tanpa diketahui, tahu-taunya kakak tuh bilang bahwa itu rumah sudah pernah dibeli sama saya pada waktu dulu. Terus kami menanyakan, loh, tidak ada maksud apa-apa, hanya kami menanyakan, oh kalau udah dibeli berarti sudah ada surat-suratnya atau bagaimana? Iya, tapi saya lupa naroknya dan bagaimana dan segala macamnya. Itu Afwan Ustadz mau tanya, apakah itu sah kalau misalnya seperti itu keadaannya? Karena menurut kami yang kami tahu, kami tidak pernah diberi tahu oleh bapak ini bahwa rumah itu pernah dipindah tangankan kepada kakak dan bapak juga sudah tidak ada gitu. Itu statusnya bagaimana ya Pak Ustaz? Baik Ibu. Jadi intinya dari ahli waris lainnya tidak mengakui adanya klaim sepihak tersebut Ibu ya. Iya, karena itu munculnya kok baru-baru aja gitu. Lalu tidak ada bukti juga. Bukan hanya satu rumah, tapi kemudian kesininya ada rumah yang kami tempati ini pun juga dibilang, oh dulu bapak saya begini, padahal nggak ada suratnya, nggak ada apa, nggak ada Ibu. Pesanan gitu. Baik Ibu. Sikap kami harus bagaimana Pak Ustadz? Baik Ibu. Di dalam Islam apakah itu sah? Gitu, karena kami cuma berdua, anak-anak berdua dan hanya ada ibu gitu loh. Baik. Dan itu ibu pun tidak mengakui adanya itu. Yang saya tahu di dalam syariat Islam itu nggak ada seperti begitu gitu. Maksudnya ibunya ibu itu ibunya Ibu Wina. Ibu juga nggak tahu. Baik. Baik. Jadi terus kakak ini mengatakan hal itu ngomongnya tuh di tempat lain gitu loh. Baik, jadi, baik.
Di tempat paman saya yang lain yang nggak ada hubungan sama hubungan keluarga. Baik Ibu. Sudah saya tangkap pesannya ya. Ya. Sudah cukup Ibu? Ya. Baik ya, terima kasih kepada Ibu Wina di Jakarta atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik hidayah kepada Ibu Wina, keluarga, dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Rasulullah SAW bersabda, "La yu'tun nas bidakwahum ladda'a rijalun dima'a qaumin wa amwalhum walakin al-bayyinah 'alal mudda'i." Andai setiap orang itu diberi keleluasaan untuk membuat klaim dan kemudian serta-merta dipercaya dan diterima klaim tersebut, niscaya akan terjadi kekacauan yang luar biasa. Setiap orang akan membuat klaim sesuka hatinya, mengklaim harta orang ataupun bahkan nyawa orang lain. Karena itu, untuk ketertiban dalam administrasi peradilan dan kepastian hak setiap masyarakat, Islam mengharuskan klaim itu harus didukung dan dilengkapi dengan alat bukti. Karena itu kalau yang membuat klaim itu hanya sebatas klaim kosong tanpa didukung dengan bukti yang dapat diterima di majelis peradilan, majelis pengadilan, apalagi dalam konteks terjadi perbedaan, klaim tersebut tidak diakui oleh pihak-pihak terkait, maka klaim sepihak itu diabaikan, tidak diterima secara aturan syariat. Bisa jadi benar, tetapi selama tidak didukung oleh alat bukti yang dapat diterima, maka klaim tersebut layak diabaikan. Ya, sehingga Ibu Wina, sederhana solusinya, tanyakan buktinya mana, ada ikatan jual beli atau persaksian di notaris yang legal, atau mungkin juga ada bukti-bukti transfer kalau memang itu dulu transfer, atau mungkin ada bukti bahwa ada pemindahan barter barang, misalnya dulu mobil atau rumah lain atau aset lain yang milik kakak kemudian berpindah ke bapak dan sebaliknya. Tapi ketika sudah tidak ada bukti-bukti, hanya klaim sepihak, dan munculnya pun setelah bapak meninggal, bahkan ibu pun tidak tahu, ya, ibunya Ibu Wina juga tidak tahu menahu tentang hal itu semuanya sebagai indikator kuat bahwa klaim sepihak dari kakak itu adalah klaim yang tidak dapat diterima secara syariat. Masalah solusi, maka kembali kepada seluruh ahli waris. Dalam hal ini Ibu Wina dan ibu kandungnya Ibu Wina. Apakah mau mengalah dan menerima klaim sepihak dari kakak, atau tidak menerima? Itu sepenuhnya kembali kepada ahli waris, ya. Kalau memang tidak menerima karena tidak ada bukti yang kuat, ya abaikan saja, sehingga rumah tersebut dibagi sesuai dengan ketetapan hukum waris, ya. Tetapi ketika ingin mengalah, ya sudahlah, daripada kekeluargaan kita runtuh, pecah, terjadi sengketa, tidak baik, kemudian Ibu Wina mengalah, memaafkan, maka juga tidak masalah. Itu seutuhnya kembali kepada ahli waris yang lainnya. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakumullah khairan. Alhamdulillah. Baik. Ya, pertanyaan dari saudara Muhammad Habib di Jawa Tengah, Ustaz. Ya, singkat saja, ini beliau jualan kacang di warung, namun setelah beberapa minggu ada kacang yang tidak laku. Kemudian digoreng kembali dan dijual lagi dengan harga lebih murah. Apakah boleh? Mas Habib itu, ya? Ya. Ya, terima kasih kepada Mas Habib atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Mas Habib, keluarga, dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Proses penggorengan kembali itu insya Allah tidak masalah. Dijual dengan harga murah atau dengan harga yang sama, atau bahkan dibagi-bagi kepada orang juga tidak masalah, karena hukum asalnya adalah halal. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakumullah khairan. Kita sudah sampai di akhir acara. Masya Allah, barakallahu fiikum. Baik, pemirsa Fatwa TV dan para pendengar radio sekalian, demikianlah perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Dan terus saksikan acara live interaktif Fatwa TV dari hari Senin hingga Jumat. Dan untuk menyimak berbagai informasi terkini seputar Dewan Fatwa dan juga Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad dan juga Fatwa TV, Anda bisa mengunjungi website dewanfatwa.com. Dan kami mohon pamit undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Yang ketiga adalah zakat hewan ternak dan yang keempat adalah zakat perdagangan.